Halo. Iya, selamat Ya, sore. selamat sore juga. Gimana kabarnya, Mbak? Luar biasa dong. Oke. Mas Ade gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, siap. Halo sahabat lintas gama, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di konten uji narasi ya, episode yang kedua. Iya, sudah 2 episode kita uji narasi. Episode lama nggak posting juga ya, nggak lama nggak rekaman. Jadi kan terlalu sibuk. Enggak, karena Anda yang terlalu sibuk gitu. Oke, seperti biasanya kita punya masing-masing dari kita punya 2 quotes. Nanti dibacakan quotesnya, kita menanggapi boleh setuju atau boleh tidak setuju, tapi tetap sampaikan argumennya gitu ya. Oke, siap Mas. Oke. Siap. Kalau yang kemarin di pertemuan pertama itu setuju semua, apakah akan setuju semua atau tidak setuju semua, atau tidak setuju atau tidak setuju. Oke. Oke, Quotes yang siap. pertama ini dari Oke. saya dulu ya Mbak ya. Oke, silakan. Ya. Di quotes yang pertama ini ada ungkapan dunia tanpa Tuhan, dunia tanpa rujukan. Itu dari Buya Syafi'i Ma'arif, seorang guru besar yang sudah meninggal. Oke, itu yang mirip-mirip Gus Dur ya? Iya, satu Oke, tipe, satu pemikiran. tipe, Ya, satu oke. pemikiran. Ya. Dunia tanpa Tuhan adalah dunia tanpa Rujukan. rujukan. Nah, Kalau menurut saya kok setuju pakai banget ini Mas. gimana? Ya, karena baik buruknya kita, moralitas itu butuh yang namanya wahyu. Di saya ada Alkitab dan di jenengan mungkin ada Al-Quran, begitu ya. Nah, wahyu ini dari Tuhan, sedangkan ketika kita hanya mengandalkan akal pikiran kita, akal budi kita sendiri, itu sangat-sangat wasting time ya. Bahkan ada seorang tokoh Kristen nih, namanya Yohanes Calvin, begitu. Dia mengatakan bahwasanya akal budi manusia itu sebenarnya sudah tercemar ya. Dengan keterbatasan manusia, akal budinya itu tercemar oleh dosa. Jadi tanpa rujukan Alkitab, tanpa rujukan wahyu dari Allah, maka manusia tidak pernah akan bisa menemukan standar moralitas dan kebenaran yang sejati secara mandiri. Hanya wasting time tadi. Gitu. Kalau saya begitu Mas. Ustaz tadi gimana? Oke, kalau menurut saya setuju dengan ungkapan ini ya. Jadi ketika ini kan berbicara dengan filsafat ketuhanan gitu Iya. ya. Yang satu berbicara filsafat ketuhanan, nanti ada antitesisnya, ada apa namanya, ada yang membantah gitu, yang tidak bertuhan. Jadi filsafat ateisme sama filsafat ketuhanan. Nah, memang ini dari dulu perdebatannya luar biasa kenceng sih. Emang udah dari dulu, gak cuma sekarang. Cuma gini, setidaknya saya menekankan kembali yang sudah disampaikan Mbak Dewi tadi. Jadi ketika kita memilih untuk bertuhan, memilih untuk beragama, kita nggak buang-buang waktu. Memang pada dasarnya manusia itu makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia dikasih akal, memang untuk menentukan baik buruk bisa lewat akal, terutama moralitas atau apa namanya, Standar kebenaran, value gitu ya, nilai, nilai. kesabaran, kejujuran bisa. Tetapi punya 2 konsekuensi setidaknya. Yang pertama, nanti kalau hanya mengandalkan akal bisa terjebak pada relativisme, ya kan? Baik menurut saya belum tentu baik menurut Anda, ya kan? Anda bisa mengatakan baik, belum baik tentu juga buat Anda. buat saya. Gitu, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan sangat memeras keringat ketika kita memikirkan, oh jujur itu baik apa enggak ya? Oh ternyata itu jujur enggak baik, bisa perlu memikirkan berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Jadi ketika sudah ada rujukannya, kita tinggal mengaplikasikan atau mengamalkan. Apalagi saat-saat ini ya, di Iya. masa ini katanya jujur itu mucur ya. Ya. Nyatanya jujur itu banyak acurnya. Ya terpenting kalau sudah ada rujukan kita tambah enak gitu. Iya. Biar nggak kehilangan arah aja Iya, gitu. betul. Baik. Ya. Kalau di konteks Kristen tuh ada istilah begini Mas, imago Dei. Jadi manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan secara fisikly, tapi lebih kepada sifat-sifat karakter Allah itu sendiri, kebaikan, pengampunan, kasih dan lain sebagainya. Nah sayangnya itu dicederai oleh dosa tadi, makanya tetap butuh yang namanya pewahyuan ya, supaya ya dunia ini tetap oke lah, begitu ya. Berjalan sebagai harmoni gitu ya. Harmoni. Nah, wahyu itu revelation gitu ya. Ya, oke, siap. Wahyu itu Iya. siap ya. Oke. Yang kedua aku mau tanya nih Mas. Oke, silahkan. Aku mau tanya,
tentang bertanyalah. Nah, Ya, karena bertanya itu membuka ilmu pengetahuan. Kira-kira setuju nggak Mas tentang kata mutiara ini? bertanyalah, karena bertanya itu merupakan gerbang ilmu pengetahuan. Iya, betul sekali. Setuju saya. Kenapa? Karena dengan bertanya itu bukan berarti menandakan seseorang itu bodoh. Contohnya seperti dalam kelas, ada guru yang mengajar, di akhir sesi siapa yang mau tanya? Ada murid yang bertanya. Bukan berarti murid itu bodoh atau tidak pintar. Bisa Kritis jadi nggak sih? satu kritis, yang kedua bisa jadi murid tersebut menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Jadi itu tanda bahwa sedang memperhatikan pelajaran. Begitu juga di seminar. Kalau yang seminar pasti yang bertanya itu yang memperhatikan dari awal sampai akhir. Ini teman-teman yang masih mahasiswa pasti akan melihat hal-hal seperti ini ketika di seminar gitu. Nah, makanya ada sebuah ungkapan ini versi saya sendiri ya, saya Arabkan gitu. As-su'alu nisful fahmi. Pertanyaan itu merupakan setengah dari pemahaman. Kalau dia nggak paham, nggak mungkin tanya. Coba aja sih, coba diuji coba sama teman-teman lintas agama. Kalau menurut Mbak Dewi gimana? Ya, saya setuju banget. Kalau setengah atau pertanyaan itu adalah setengah dari pemahaman. Bahkan ada statement juga dari seorang teolog Kristen nih, maaf ya. Siapa namanya? Namanya Anselmus. Dia adalah pencetus sebuah prinsip fides quaerens intellectum. Bahwasanya ketika kita memiliki iman, justru disitulah kita senantiasa mencari pengertian. Salah satunya adalah dengan bertanya. Kayaknya dulu dari mana-mana itu ilmu pengetahuan itu berawal dari bertanya deh. Iya, betul. Kemajuan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan itu pasti dimulai dari pertanyaan. Ya, betul Mas. Oke, gitu ya, setuju ya. Dari pertanyaan dicari jawabannya ke buku atau dicari jawabannya ke orang lain. Mungkin bahkan dari alam semesta ini. Iya, oke, sip. Next Mas, nggak sampai nih aku dengar pertanyaannya. Ya, ini sulit apa enggak? Nanti simpulkan sendiri ya. Iya. Quotes yang ketiga. Bunga yang layu tak akan mekar kembali. Wah, itu udah permainan metafora ya. Nggak ada bunga, adanya daun. Ya, oke. Daun yang sudah layu, ya nggak akan dijual lagi gitu ya, kecuali dicat ya. Oke, wah, filosofi sekali ya. Ini tuh kayak seakan-akan tuh berbicara tentang masa lalu yang sudah terjadi. Gitu, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu tidak akan terulang kembali gitu ya. Maka kalau di Kristen tuh ada sebuah lagu gini Mas, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan sampai di depan kita hidup ini jadi berkat malah jadi laknat gitu loh. Jadi sesuatu yang terjadi, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tetap sekali lagi harus didasari tentang hal-hal yang baik. Begitu Mas. Oke, berarti kalau saya ambil poinnya, salah satunya adalah ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus direncanakan sematang mungkin. Betul. Ya kan? Karena ketika kita memilih sesuatu, kalau sudah terjadi nggak akan bisa diulang. Iya. Kalau pepatah yang terkenal kan nasi sudah menjadi bubur gitu ya Mbak ya. Tambahin telur aja lah, gimana caranya gitu ya. Kalau tambah telur ini ternyata waktu yang tidak bisa diulang hanya berbuah pada penyesalan. Iya, betul. Makanya ketika ada sesuatu berarti harus dipikirkan secara matang, direncanakan secara matang. Kemudian yang kedua, ketika sesuatu itu sudah dipilih, kita harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensi baik maupun buruk. Kebanyakan dari manusia itu siap dengan konsekuensi baik, tetapi abai kalau ada konsekuensi buruk. Tidak mau menerima konsekuensi buruk. Jadi ini harus menerima takdir.
Kalau bahasanya di kayaknya filsafat Stoa deh ada namanya amor fati. Amor fati itu menerima takdir gitu. Kalau nggak salah ya itu ya namanya amor fati ya. Oke, siap Mas. Wong kehendak yang mungkin kita sudah rancangkan baik-baik, matang-matang, kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan aja bisa. Tadi yang mau nganan jadi ngiri kan ya. Ya makanya harus terima takdir dari Tuhan. Gitu ya. Iya. Oke, next ini pertanyaan terakhir nih Mas. Jangan sulit-sulit. Oke, tentang people pleasure. Iya. Mengiyakan segala kemauan orang lain itu seni bunuh diri. Setuju? Waduh, mengiyakan semua kemauan orang lain adalah seni untuk bunuh diri. Oke. Iya. Jadi ini sahabat lintas agama. Jadi kita waktu beberapa bulan yang lalu membahas tentang overthinking ya. Kenapa terjadi overthinking? Karena kita jadi orang yang ewuh pekewuh dan gak enakan. Boleh. Wow banget. Ewuh pekewuh itu diperbolehkan, tetapi harus tahu batasannya, parameter atau batasannya. Ketika kita sudah banyak kerjaan, ada permintaan untuk menolong orang lain, kita nggak sanggup, bilang aja mohon maaf, saya tidak sanggup, silahkan cari orang lain. Bisa kan seperti itu? Nggak harus terlihat siap terus, menolong terus, oke terus buat orang lain kan ya? Betul, karena ketika kita mengiyakan, berarti kita itu sedang berkorban. Iya. Ya kan? Banyak hal yang kita korbankan. Dan itu, apa ya, hati itu, mungkin mulut bisa mengiyakan, iya, tapi hati cuma. Nah, makanya kalau sudah tidak mampu, daripada overthinking dan bisa menyebabkan sakit, mendingan ditolak secara halus. Tapi bukan berarti ini untuk menolak semua permintaan, tidak. Yang bisa kita lakukan secara maksimal, kita lakukan secara maksimal. Yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, kita tolak secara halus, secara baik-baik, dan ucapkan maaf. Dan ini berkaitan dengan set boundaries gitu ya Mbak ya? Bukunya nih. Mana ini? Nah, set boundaries. Ini bagus banget nih, kita perlu punya batasan untuk melindungi diri kita sendiri, menyeimbangkan mana nih pekerjaan, mana tuntutan sosial dengan kehidupan pribadi. Soalnya di mana-mana tuh ada aja orang-orang yang toksik itu apa sih? Ya pokoknya bikin kesel lah, jengkelin gitu lah ya. Sampah gitu. Jangan lah. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, spill sedikit tentang apa sih itu? Wah, macam-macam Mas. Bagaimana kita harus punya batasan pribadi. Ada privacy. Nggak usah terlalu, apa ya istilahnya ya. Kalau permen, kalau tertutup, semut kan nggak akan mendekat. Betul. Tapi kalau permen terbuka, semut pada mendekat Mas. Ya, jadi harus ada set boundaries. Sama halnya kayak tanah ya teman-teman. Tanah itu pasti ada batas milik saya seberapa, batas miliknya Mbak Dewi seberapa. Kalau batas-batas ini dilanggar, wow itu bisa chaos ya Mbak ya. Bisa cakar-cakaran, bisa cubit-cubitan. Itu kalau bisa dalam masalah tanah mempermasalahkan secara hukum. Kalau masalah tanah kan masalah yang ruwet ya. Iya. Apa tanah aja seperti itu, apalagi berkaitan dengan kondisi batin pribadi, atau rohani itu harus ada batasannya juga. Masa kamu kalah sama tanah? Janganlah. Walaupun kita akan kembali menjadi tanah. Dan kita berasal dari tanah aja. Tanah juga. Oke, cukup dah Mas kayaknya. Ini kalau bahas tentang set boundaries kayaknya perlu waktu khusus gitu ya. Iya, betul. Bagaimana kita punya batasan. Oke. Thank you ya Mas. Iya, terima kasih juga Mbak Dewi sudah meluangkan waktunya. Oke. Kita closing statement dulu. Sahabat lintas agama, itu tadi uji narasi kita, dan ternyata kita setuju semua di episode kedua. Oke, kita lanjutkan lagi dengan konten-konten yang lain. Kita buat tidak setuju semua. Untuk menguji seberapa toleransi kita, ya kan? Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini juga ke teman-teman kalian apabila dirasa video ini memberikan motivasi dan bermanfaat. Oke. See you. Pas dulu dong. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.